أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita akan kembali melanjutkan kajian tentang menggapai keluarga sakinah, dan kita masih akan berlanjut terhadap kewajiban para istri yang ini adalah merupakan hak para suami. Jadi penting kita saling memahami, saling mengerti akan hak dan kewajiban kita sebagai suami istri, supaya dengan mengetahui itu kita bisa menjalankan kewajiban kita dengan tujuan meraih pahala dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kendati pun mungkin kalau secara lahiriah yang diuntungkan dari kita menunaikan kewajiban, yang diuntungkan secara dunia adalah pasangan kita, tetapi sebetulnya pada saat kita melakukan kewajiban tersebut, yang untung adalah kita, karena kita dengan melakukan kewajiban tersebut kita akan mendapatkan pahala dari sisi Allah. Karena secara umum Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man 'amila sholihan falinafsihi. Jadi maka barang siapa yang mengerjakan amal soleh, maka kebaikan dari amal soleh itu adalah untuk dirinya sendiri. Jadi bukan untuk pasangannya. Jadi pada saat misalnya seorang istri menunaikan kewajiban, yaitu misalnya taat kepada suami dalam perkara ma'ruf, misalnya menyenangkan apabila dilihat, misalnya memenuhi panggilan suami ketika memintanya, ketika suami tidak bersenang-senang misalnya, dan lain sebagainya, maka kelihatan yang diuntungkan adalah suami. Padahal pada saat si istri ini patuh kepada suami, kemudian meminta izin ketika hendak melakukan sesuatu kepada suaminya, atau memenuhi syahwat atau keinginan dari suaminya, sebetulnya yang diuntungkan adalah istri. Karena apa? Dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban dia terhadap suaminya itu, dia akan mendapatkan pahala dan bahkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah penting kita ketahui. Begitu juga kalau suami itu melakukan kewajiban dia selama ini kepada istrinya, mendidiknya, memberikan nafkah lahir dan batin dan seterusnya dari kewajiban-kewajiban yang sudah dijelaskan. Kalau secara sekilas sepintas lahirnya yang untung adalah istrinya, tetapi pada dasarnya ketika seorang suami berbuat baik kepada istrinya, sebetulnya yang diuntungkan itu adalah dirinya. Karena setiap kali dia melakukan kebaikan, setiap kali dia itu melakukan kewajiban dia kepada istrinya, artinya dia menunaikan hak istrinya, sebetulnya yang diuntungkan adalah dirinya. Karena dengan berbuat baik kepada istrinya itu dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan bahkan keridhaan Allah. Mudah-mudahan seperti itu. Nah, sekarang yang kita akan pelajari adalah di antara kewajiban para istri yang ini adalah merupakan hak daripada suami adalah bahwa para istri itu diharapkan untuk senantiasa membantu, menolong suaminya di dalam perkara-perkara dunia dan juga perkara akhirat. Nah itu. Jadi janganlah dibiarkan suami itu melakukan sendirian, karena suami saat itu sedang membutuhkan pertolongan, sedang membutuhkan bantuan, maka dia tidak boleh hanya berpangku tangan saja.
ya maka hendaklah dia ringankan tangan untuk membantu pekerjaan ya suami selama itu tidak melanggar syariat. Di antara kewajiban istri adalah senantiasa membantu suaminya di dalam perkara dunia dan akhirat. Membantu suami dalam perkara dunia adalah membantu pekerjaan selain dari pekerjaan rumahnya, selama tentu tidak bertentangan dengan perkara-perkara agama. Misalnya, ya kalau suami itu petani, ya ikut pergi ke ladang untuk bercocok tanam misalnya, ya kemudian memanen tanaman atau membawa hasilnya ke rumah atau ke gudang penyimpanan, ya atau ketika sudah selesai masak, ya maka bergegas dia si istri itu membawakan makan untuk suaminya, lalu menemani makan, nah atau sambil ya menemani makan nanti ya dia misalnya memijit ya kaki suaminya atau tangan suaminya yang pegal dan seterusnya. Ya, jadi seperti itu. Ya, jadi diharapkan kepada istri ya untuk senantiasa membantu ya apa yang dilakukan oleh suami selama ingat tidak bertentangan dengan masalah agama. Atau kalau suaminya itu pedagang misalnya, atau ikut menjaga toko atau warung yang dikelola oleh suaminya dengan aneka jenis pekerjaan, misalnya mencatat barang-barang yang keluar masuk misalnya, atau menerima dan mengembalikan uang kembalian dari pembeli atau konsumen dan lain sebagainya. Banyak ya, itu kalau seorang suami itu butuh bantuan, butuh pertolongan ya, atau pada saat gilir ya karena untuk sholat misalnya, ya ketika waktu siang mau sholat zuhur, maka istri yang menjaga, suami sholat dulu, istirahat dulu. Nanti ketika sudah selesai sholat, sudah selesai istirahat, maka suami kembali yang menjaga toko, dan begitu seterusnya. Ya, dan setiap orang mempunyai tugas yang berbeda-beda. Ya, karena suami juga, para lelaki kadang-kadang juga mempunyai pekerjaan tidak sama satu dengan yang lainnya. Ya, tapi diharapkanlah ya kepada para istri untuk mengerti kesulitan, kesusahan suami kalau bekerja sendirian. Ya, makanya istri juga jangan hanya berleha-leha, hanya sekedar nyantai-nyantai, hanya terima uang belanja, misalnya hanya menikmati hasil dari usaha suami, sedangkan suami saat itu membutuhkan pertolongan, apalagi pekerjaan itu ya artinya bisa dibantu oleh istrinya selama tidak bertentangan dengan perkara-perkara agama. Kemudian membantu suami dalam perkara agama atau akhirat adalah misalnya mengajak suaminya untuk mengerjakan sholat malam berjamaah, ya, mengajak ia mengerjakan saum sunnah bersama-sama, ya, Senin Kemis, atau puasa saum bayat, atau saum Arafah, atau saum Asyura, ya, dan yang lain-lainnya, ya, mengajak, ya, atau ketika diajak suaminya dia bersegera untuk melakukannya, ya apalagi kalau saum butuh misalnya sahur bersama-sama, maka istri membantu suami untuk menyediakan makanan sahur dan untuk menyediakan makan berbuka. Kemudian juga mendorongnya untuk selalu membantu dan bersilaturahmi kepada kedua orang tuanya. Begitu juga ketika misalnya sudah beberapa waktu suami itu belum bertandang ke rumah orang tuanya, ke rumah saudara kerabat-kerabatnya, ya dalam rangka bersilaturahmi, istri mengingatkan. Ya karena mungkin suami sibuk bekerja, sibuk mencari nafkah, atau sibuk beribadah, sehingga lupa ia mengunjungi orang tua, ya dari suami atau juga orang tua dia, ya yang sudah sekian lama tidak dikunjungi. Jadi mengingatkan dan mendorong. Atau bahkan ketika sang suami itu mengajak si istri itu untuk berkunjung ke rumah orang tuanya atau mertua bagi istrinya, maka dia tidak menolak, dia pasti akan mendukung, akan mendorong, bahkan menyiapkan ya hadiah untuk ya kedua mertuanya atau juga kepada ipar-iparnya. Dan karena hubungan harus dijaga, ya karena seorang suami itu tidak hanya mementingkan keluarga dia saja, ibunya atau kakak adiknya, tanpa peduli ya dengan keluarga istrinya. Karena banyak suami-suami yang ingin menguasai istrinya, ya sehingga dia tidak peduli dengan keluarga istrinya, ya bahkan dengan ipar-ipar istrinya dia tidak menjalin hubungan dengan baik, tidak peduli dia, bahkan ya padahal udah ngaji misalnya, ya padahal sudah belajar agama katanya, tapi hubungan tetap tidak harmonis. Ya entah apa yang ada di dalam benak mereka itu. Ya padahal tidak demikian. Kalau seorang suami menyayangi istrinya, maka dia akan melakukan
yang dapat membahagiakan istrinya, ya dengan cara mengunjungi keluarga istrinya juga, ya. Kemudian dia juga menjalin hubungan dengan ipar-ipar suaminya, ya, yang laki-laki maksudnya, ya, sehingga mereka bekerja sama juga untuk membantu, ya, istrinya itu untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya atau kepada saudara-saudaranya, seperti itu. Begitu juga yang diharapkan seorang istri juga begitu, menjalin hubungan baik dengan keluarga dari suaminya, ya, kakak atau adik daripada suami, dia jalin hubungan yang dekat. Atau dengan ipar-ipar suami yang perempuan, dia juga insya Allah akan menjalin hubungan yang dekat. Bukan malah kemudian mengajak suaminya untuk memusuhi ipar-ipar ataupun saudara-saudara, tidak demikian. Karena kebahagiaan seseorang kadang-kadang bukan hanya dengan pasangan, ya, tetapi kebahagiaan terkadang banyak dijumpai oleh seseorang itu kalau berjalan baik dengan keluarganya, dengan kakaknya, dengan adiknya, ya, dengan ipar-iparnya. Ya, sehingga kadang-kadang dijumpai misalnya kebahagiaan mereka kalau misalnya hari kurban misalnya, ya, mereka sekeluarga bisa berkurban bersama-sama. Itu adalah kebahagiaan, ya, bagi seseorang, ya, apakah suami atau istri bisa kurban bareng-bareng dengan keluarga besar. Tentu orang tua juga akan berbahagia kalau anak menantunya itu, ya, mereka patungan untuk berkurban seekor sapi misalnya. Nah, seperti itulah, ya, saling membantu, saling tolong-menolong, saling menyokong, saling memotivasi. Ya, maka istri juga begitu, hendaklah menyokong, ya, suaminya, hendaklah mendukung suaminya untuk melakukan kebaikan-kebaikan, ya, baik itu kepada keluarga suaminya atau keluarganya. Ya, seperti itu. Karena dalil umum mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan saling tolonglah menolong kalian dalam perbuatan baik dan ketakwaan. Ya, ini umum kepada orang lain, apalagi kepada pasangan. Kewajiban seorang suami adalah menolong istrinya, dia dalam berbagai macam hal, baik itu perkara dunia apalagi perkara akhirat. Begitu juga seorang istri, dia juga, ia membantu suaminya dalam ketakwaan, dalam perbuatan-perbuatan baik. Ya, maka keharmonisan rumah tangga, ya, dikatakan keluarga itu menjadi keluarga yang sakinah kalau suami istri dapat menempatkan dirinya, ya, sebagai pendukung, sebagai pembantu bagi pasangannya untuk meraih kebaikan-kebaikan yang banyak. Jadi tidak boleh hanya menguasai diri sendiri saja tanpa peduli dengan pasangannya. Ya, maka kalau seorang laki-laki itu dia menyayangi istrinya, maka akan didukung istrinya untuk banyak melakukan kebaikan. Begitu juga seorang wanita, kalau dia sayang, cinta kepada suaminya dan ingin menjadi pasangan dia sampai nanti hari kiamat di dalam surga, maka dia juga harus mendukung, harus menolong suaminya dalam kebaikan-kebaikan. Ya, nah itulah, maka pasangan yang serasi, yang didasarkan atas dasar keimanan, itu pasti akan saling tolong-menolong dalam perbuatan baik dan juga ketakwaan. Bukan hanya itu saja, bahkan memotivasi. Seorang istri akan memotivasi suaminya untuk senantiasa membantu bersedekah kepada anak-anak yatim, kaum duafa, para janda, dan yang semisalnya. Ketika ada bencana alam, ketika ada musibah apa yang, ya, banyak merugikan, ya, yang banyak menyengsarakan, yang banyak menyulitkan orang, maka si istri memberikan suatu saran, usul, ya, supaya suami itu mengeluarkan sebagian hartanya untuk menolong orang-orang yang mendapatkan kesusahan. Nah, itulah yang dikatakan dengan, ya, menolong, ya, membantu suami dalam perkara-perkara akhirat. Kemudian juga untuk mengingatkan, ya, jadi seorang istri juga, ya, kalau dikatakan dia itu membantu suami dalam perkara akhirat adalah mengingatkan untuk senantiasa berlaku adil kepada para istrinya. Syaratnya jika suaminya itu mempunyai lebih dari satu orang, ya, istri, begitu, ingatin. Jadi kalau misalnya dia sudah beberapa hari di rumah dia ingatkan, ya, besok ini bukan hari saya, besok adalah hari jatah, ya, istri kamu yang lain. Dia ingatkan, jangan malah dikuasai, malah dia halang-halangi suaminya itu untuk pergi ke istri yang lain, tidak boleh. Dia ingatkan bahwa hari ini berakhir, ya, gilirannya, ya, kepada dirinya, besok dia harus pergi ke rumah yang, ya, istrinya yang lain. Seperti itu, ya, jadi mendukung, ya, begitupun dalam pemberian nafkah. Dia mengingatkan kepada suaminya itu untuk memberikan nafkah kepada yang lain, dan begitu seterusnya. Ya, jadi istri yang soleha, wanita yang soleha itu adalah yang membantu suaminya dalam perkara-perkara
ya dalam hal-hal ya kebaikan-kebaikan, yaitu bukan hanya masalah-masalah dunia, juga masalah-masalah akhirat. Maka beruntunglah jikalau seorang suami memiliki istri yang soleh, yang senantiasa membantu, yang senantiasa memotivasi, yang senantiasa mengingatkan dirinya untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Dalam sebuah riwayat dari Sauban ya radhiyallahu an berkata, ketika turun ayat yaitu surat 9 ya ayat 34 ya, jadi ketika turun surat Al-Bara'ah ayat ke-34 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari waruhban la ya'kuluna amwalan nas bil batil wa yasudduna an sabilillah. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya kebanyakan dari pendeta-pendeta dan rahib-rahib Yahudi dan Nasrani, mereka benar-benar memakan harta orang dengan cara yang batil, dan mereka suka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Nah, ini ayatnya, walladzina yaknizuna az-zahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'azabin alim. Dan orang-orang yang menimbun, orang-orang yang menyimpan harta emas dan peraknya, lalu kemudian mereka tidak mau menginfakkannya, mereka tidak hendak menyedekahkan atau membayar zakatnya di jalan Allah, maka berilah kabar kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Nah, jadi ketika ayat ini turun, ia bercerita, kata Sauban, kami pernah bersama-sama Rasulullah SAW di dalam sebahagian perjalanannya. Kemudian berkata sebahagian sahabat, telah diturunkan ayat tentang emas dan perak. Ya, tadi surah 9 ayat 34 itu. Kalau kami boleh tahu, harta apakah yang paling baik yang kami harus memilikinya? Jadi orang suka menyimpan emas, orang suka menyimpan perak. Ya, di zaman dulu itu adalah merupakan bentuk perhiasan. Nah, kalau kamu boleh tahu ya Rasulullah, sebetulnya harta apa yang paling baik supaya kami miliki? Kemudian beliau bersabda, kemudian beliau memberikan penjelasan dari apa yang ditanya oleh para sahabat. Afdaluhu wa fi riwayatin liyattakhid ahadukum lisanun dzakirun wa qalbun syakirun wa zaujatun mu'minatun tu'inuhu ala imanihi wa fi riwayatin tu'inu ahadakum ala amril akhirah. Ya, jadi jawab Rasulullah, yang paling utama, afdaluhu, yang paling afdal, yang paling utama, di dalam sebuah riwayat yang lain, lihat takhid ahadukum, hendaklah seseorang di antara kalian itu mengambil atau memiliki, pertama, lisanun dzakir, lisan yang suka berzikir. Nah, ini harta yang lebih berharga daripada emas dan perak. Selalu berzikir. Jadi apa kebaikan yang menimpa dia berzikir, mengingat Allah. Keburukan dia ingat sama Allah. Mengisi waktu luangnya dia selalu ingat kepada Allah. Lisan itu selalu dibasahi dengan zikir-zikir kepada Allah, baik ketika dia mendapatkan kebaikan ataupun keburukan. Ketika dia melihat sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang tidak menyenangkan, dia selalu menyebut nama Allah dan mengisi dengan kalimat-kalimat itu dengan kalimat istighfar, memperbanyak ucapan subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, dan seterusnya. Ini adalah merupakan harta benda yang paling utama, harta benda yang paling baik. Itu pertama adalah lisanun dzakirun. Yang kedua, wa qalbun syakirun, hati yang suka bersyukur. Ya, berapapun yang Allah berikan kepada dia, walaupun secara dunia tidak mencukupi, dia tetap bersyukur. Dia bersyukur karena Allah masih memberikan rezeki kepada dia dibandingkan orang lain yang tidak memiliki rezeki. Dia tidak pernah kecewa, dia tidak pernah jengkel dengan pemberian Allah sekecil apapun. Dia akan selalu bersyukur dengan apapun yang Allah berikan kepada dia. Nah, itu juga merupakan bentuk harta yang tidak ternilai, lebih utama daripada memiliki harta emas dan perak. Dan ini sedikit. Orang yang memiliki lisan yang suka berzikir, hati yang suka bersyukur itu sedikit sekali. Yang ada adalah ucapan selalu mencela, selalu jengkel, selalu kesal, selalu berburuk sangka sama Allah. Hati juga begitu, suka ngedumel dan yang lain-lain. Nah, sekarang kalau kita ingin memiliki harta
yang lebih berharga daripada emas dan perak. Biasakan lisan ini kita basahkan ya dengan zikir-zikir kepada Allah, dengan zikir-zikir yang disyariatkan. Begitu juga hati, belajarlah bersyukur dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, baik kenikmatan itu nilainya sedikit ataupun banyak. Nah, ini yang ketiga yang kita ambil tentang ya seutama-utama ya harta, yaitu wa zaujatum mu'minatun, yaitu istri yang beriman, tu'inuhu, yang membantu dia, yang menolong dia, ala imanihi, atas keimanannya, atas agamanya. Dan di dalam riwayat yang lain, ya wa fi riwayatin tu'inu ahadakum ala amri akhirah, yaitu membantu seseorang di antara kalian ala amri akhirah, dalam perkara-perkara akhirat. Nah, jadi yang ketiga ya adalah ya harta yang paling berharga dan lebih berharga daripada emas perak adalah memiliki istri yang beriman, istri yang soleh. Ya, kendati pun barangkali kecantikannya itu tidak seperti wanita yang lain, ya dari sisi kecantikan biasa-biasa saja, ya, tetapi yang dikatakan istri yang soleh, dan ini lebih utama daripada memiliki harta emas perak, yaitu bahwa istri ini akan menolong suaminya, akan membantu seseorang di antara kalian, yaitu dalam hal-hal yang ya masalah-masalah akhirat, dalam masalah keimanan. Sehingga istri yang soleh ini, istri yang beriman ini, ya tidak akan merusak agama suaminya, bahkan akan semakin mengokohkan, akan semakin menguatkan iman suaminya. Beruntunglah seorang laki-laki jikalau memiliki istri yang tidak merongrong agamanya, yang tidak merusak agamanya. Ya, dia tidak pernah menuntut ya masalah-masalah dunia. Si istri hanya menuntut masalah-masalah akhirat saja. Dia ingin minta diajarkan, dia ingin dinasihati kalau keliru, ya, dia ingin makan dari harta yang halal meskipun sedikit. Nah, beruntunglah jikalau suami itu memiliki istri yang seperti ini. Nah, di sini ada dari riwayat Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, ya, dan lain-lain dengan sanad yang sahih. Begitu juga di sisi yang kedua, dari Abu Umamah, dari Nabi SAW, beliau pernah bersabda, qalbun syakirun wa lisanun dzakirun wa zawjatun shalihatun tu'inuka ala amri dunyaka wa dinika khairu maktanazan nas. Hati yang selalu bersyukur, lisan yang gemar berzikir, dan istri solehah yang senantiasa membantumu dalam perkara dunia dan agamamu, itu adalah sebaik-baik yang disimpan oleh manusia. Ya, orang punya deposito, orang punya berlian, orang punya emas, orang punya perak, orang punya tanah yang luas, orang punya rumah yang megah, orang punya mobil yang bagus misalnya. Itu tidak ada apa-apanya dibandingkan kalau orang mempunyai hati yang suka bersyukur, lisan yang suka berzikir, dan mempunyai istri yang soleh. Karena dia akan merasakan kecukupan dengan itu. Ya, dia tidak silau ya dengan apa yang ada di sekitar dia, daripada harta melimpah, simpanan yang banyak, tidak akan. Ya, di samping dia lisannya suka berzikir, hatinya suka bersyukur, istrinya pun tidak banyak menuntut dalam masalah-masalah dunia. Bahkan istri itu membantu, ya, menolong suami dalam perkara dunia tadi, misalnya menjaga toko, misalnya membantu ke ladang misalnya, ya, atau apa-apa lagi yang lain. Kalau misalnya suaminya guru, dia bantu di rumah untuk membuat kisi-kisi misalnya, atau apa lagi, ya, maka beruntunglah suami jikalau mempunyai istri yang seperti itu, membantu perkara-perkara dunia dan juga apalagi perkara-perkara akhirat. Jadi dalil telah tetap dan tidak akan berubah lagi untuk selamanya, bahwa istri yang salehah adalah laksana barang berharga yang tidak dapat dinilai oleh apapun dan oleh siapapun, ya, dengan nilai apapun. Bahkan disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai barang simpanan yang paling baik, yakni lebih baik daripada simpanan emas dan perak, deposito dan barang berharga apapun, ya. Nah, itu. Jadi istri yang soleh itu lebih daripada nilai harta apapun yang ada di muka bumi ini, ya. Dan di antara sifat istri yang soleha adalah membantu suaminya dalam ya amalan-amalan dunia maupun agama atau akhiratnya. Itu di antara tanda-tanda
di antara karakteristik ya wanita itu dikatakan soleha. Bukan malah menjerumuskan suami dalam kemaksiatan, mendorong suami untuk memiliki harta walaupun dengan cara yang haram. Ya, dia tidak peduli dengan suaminya walaupun pulang dalam kondisi keletihan, kelelahan atau rasa capek. Dia nggak peduli suami itu mendapatkan harta dari mana. Yang penting dia terpuaskan dunianya. Bukan itu istri yang soleha. Ya, karena buat dia, ya buat si istri yang soleha ini, ya hidup bersama suami itu yang diharapkan bukan hanya di dunia ini, tapi kelak di hari kiamat. Ya, dia boleh bersengsara-sengsara di dunia ini, ya dalam kesulitan, dalam kesukaran dunia, tapi si istri mengharapkan nanti mendapatkan kesenangan di akhirat, yaitu dengan dimasukkan ke dalam surga bersama-sama. Itu yang ada di benak oleh seorang istri yang soleha itu begitu. Karena harta itu tidak dapat dinikmati sepanjang masa. Ketika si suami atau dirinya sudah tua, dia tidak bisa lagi menikmati harta yang dimilikinya. Karena boleh jadi berapa banyak orang-orang yang memiliki harta misalnya nanti, ya dia timbul penyesalan nanti kelak di hari kiamat. Kenapa? Harta yang dimilikinya selama di dunia ini tidak bermanfaat buat dia dan menyesalnya dia, bahkan nanti ahli warisnya, orang-orang yang memiliki hartanya itulah yang memanfaatkannya untuk bersedekah atau fisabilillah. Coba, kenapa bukan saya dulu yang membangun masjid? Kenapa bukan saya yang dulu membantu membuat sekolah ya tahfiz misalnya? Kenapa bukan saya dulu yang membantu anak-anak yatim dan seterusnya? Kenapa akhirnya ketika saya sudah meninggal, harta itu dimanfaatkan oleh harta-harta ya yang dimiliki oleh mereka itu untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu? Penyesalan. Ya, dan terkadang yang menjadi yang menjadi penyebab ya tertahannya dia melakukan itu kadang-kadang dari istrinya. Ya, ketika dia hendak membantu membangun masjid, sekolah tahfiz, ya istrinya menghalang-halanginya, mencegahnya. Ya, nanti kalau kamu mengeluarkan uang, nanti bagaimana anak-anak kita, bagaimana sekolahnya, bagaimana nanti mereka bertempat tinggal, nggak punya rumah dan seterusnya. Termakanlah dia ya oleh ucapan istrinya itu, sehingga dia tertahan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ya, makanya dalam Al-Quran juga ya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengingatkan supaya kita ini berhati-hati. Ya, Allah mengatakan dalam surat At-Taghabun ya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa awwalikum aduwwalakum fahdaruhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, inna sesungguhnya min sebahagian dari azwaj istri-istrikum kalian, dan boleh juga auladikum anak-anak kalian, jadi sebahagian dari istrimu, ya sesungguhnya sebagian daripada istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi aduan, ada yang menjadi musuh lakum bagi kalian, fahdharuhum, maka berhati-hatilah, maka waspadalah kalian terhadap mereka. Hati-hati. Jadi bukan mendukung suami itu dalam kebaikan-kebaikan, ya di dalam masalah-masalah dunia dan juga masalah-masalah akhirat, malah mencegah, malah menolak, ya malah misalnya berusaha ya untuk menahan semuanya itu. Coba. Ya ada orang-orang yang ketika dia memiliki istri malah menjadi musuh. Ya, musuh di sini bukan berarti ngajak berantem, bukan. Tapi ketika si suami hendak, ya katakan tadi, hendak mengeluarkan sebagian hartanya untuk kebaikan, untuk bangun masjid misalnya, untuk membantu bikin sekolah tahfiz misalnya, atau apalagi yang lain, istri kemudian melarang, mencegah suaminya itu untuk melakukan perbuatan tersebut, itu menjadi musuh. Atau ketika suaminya hendak mengaji, hendak melaksanakan sebahagian daripada sunnah-sunnah Nabi, si istri kemudian melarangnya, mencegahnya, dan bahkan mengancam kalau suaminya melakukan itu, dia akan meminta cerai misalnya, dan begitu seterusnya. Ini adalah merupakan tipe istri yang tidak soleh, istri yang buruk. Tapi kalau istri yang baik malah mendukung. Ketika suaminya mengutarakan bahwa dia hendak bantu masjid misalnya, dia mendukung. Dan bahkan dia yang membantu suami untuk mencarikan masjid-masjid yang patut untuk dibantu. Bahkan istri-istri lah yang akan mencarikan untuk suaminya sekolah-sekolah tahfidz yang patut untuk dibantu. Begitu seterusnya. Nah, ini istri yang dikatakan dengan tadi istri yang soleha,
yang merupakan tabungan, yang merupakan simpanan bagi seorang mukmin, ya, sebagai tabungan yang terbaik. Ya, karena di sini ya di antara sifat istri yang saleha adalah membantu suaminya di dalam ya amalan-amalan ya atau perkara-perkara dunia dan juga agama atau akhiratnya. Diriwayatkan juga dari Abu Azinah As-Sadafi bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, khairun nisaukum al-wadudul walud al-muwatiyatul muwasiyah idza taqainallah wa syarrun nisaukumul mutabarrijatul mutakhayilatu wa hunnal munafiqat la yadkhulul jannata minhunna illa mislu ghurabil a'sam. Jadi kata Rasulullah, sebaik-baik istri kalian adalah yang penyayang, suka melahirkan. Dia sayang sama suaminya, sayang kepada anak-anaknya. Itu ciri-ciri wanita yang terbaik, ya. Jadi al-wadud, penyayang kepada suami, penyayang kepada anak. Udah gitu al-walud, ya, dia tidak takut untuk melahirkan, dia suka melahirkan. Makanya dia seperti pelajaran sebelumnya, dia selalu standby. Ia diajak oleh suaminya untuk bersenang-senang. Ketika suaminya hendak menunaikan syahwatnya, ya, maka dia siap sedia mengikuti ajakan suaminya tersebut. Nah, karena dia tidak takut untuk hamil dan melahirkan. Kemudian al-muwatiyah, al-muwasiyah, ya. Apa itu? Yaitu gemar memberi dan suka membantu suaminya. Nah, jadi sebaik-baik wanita itu seperti itu, sebaik-baik istri yang penyayang, suka melahirkan, gemar atau suka memberi. Dermawan maksudnya. Ya, kalau dia lihat ada fakir miskin, dia sering bantu. Kalau ada seorang ustadz yang memang membutuhkan bantuan, ya, dia akan segera membantu. Bahkan dia gemar bertanya kepada orang-orang yang membutuhkan, ya, apakah kepada ustadznya, ya, atau kepada ya jamaah pengajian teman dia yang kelihatan orang fakir atau orang miskin. Ketika dia memiliki harta lebih, dia tanya apakah mereka itu membutuhkan bantuan. Jika membutuhkan bantuan, segera ya dia mengirimkan bantuan, ya, tentu dengan seizin daripada suaminya. Nah, itulah ciri-ciri istri yang terbaik. Bersyukurlah makanya kalau seorang suami mempunyai istri yang seperti itu. Ini dikatakan dengan al-muwatiyah, yang gemar memberi. Udah gitu al-muwasiyah, yang suka membantu suaminya, ya. Nah, tapi apabila mereka bertakwa kepada Allah, idza taqainallah. Kebalikannya, wa syarrun nisaukum, dan seburuk-buruk istri kalian adalah yaitu al-mutabarrijat, yang gemar berdandan, yang gemar tabarruj, ya, keluar rumah pakai wangi-wangian, dia pipinya pakai bedak tebal, dia pakai gincu, kemudian juga pakai eyeshadow dan seterusnya, ya, sehingga tidak pantaslah dia sebagai seorang wanita solehah begitu, ya, selalu bertabarruj. Karena tabarruj dalam Islam itu dilarang. Ya, nah itulah seburuk-buruknya istri. Udah begitu juga al-mutakhayyilat, suka berkhayal. Ya, suka berkhayal dalam masalah-masalah dunia. Ya, kalau dia punya ini nanti akan begini, akan jalan-jalan ke Amerika, akan jalan-jalan ke Hollywood. Pokoknya ya apalagi kondisi tidak mendukung. Ya, kerjaannya menghayal. Ngelihat TV misalnya ada begini, dia pengen ke sana dan seterusnya. Itu adalah merupakan seburuk-buruk istri. Wahunna, dan mereka yang dikatakan seburuk-buruk istri adalah yang tadi suka gemar tabarruj dan suka menghayal. Wahunnal munafiqat, dan mereka itu adalah wanita-wanita munafik. La yadkhul jannata minhunna, dan tidak akan masuk di antara mereka ke dalam surga illa, melainkan misul ghurabil a'sam, melainkan seperti burung gagak yang berleher dan berparuh merah. Jadi sedikit, ya, karena burung gagak itu biasanya rata-rata hitam. Nah, jadi kalau andai kata ada burung gagak yang leher dan paruhnya berwarna merah, itu jarang sekali. Artinya orang-orang wanita-wanita, istri-istri yang seperti ini, yang gemar berdandan, yang suka berkhayal, ya, yang dikatakan sebagai wanita munafik, sedikit yang masuk ke dalam surga. Artinya kebanyakan mereka al-iyadzubillah masuk ke dalam neraka. Nah, jadi yang kita ambil di dalam hadis tadi di atas adalah, ya, sebaik-baik istri kalian adalah al-muwasiyah, yaitu yang suka membantu suami.
Jadi Rasulullah SAW telah memuji wanita yang menyayangi suaminya dan anak-anaknya, suka melahirkan, gemar memberi, dan suka membantu suaminya dengan sebaik-baik istri jika ia bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Nah itu yang dikatakan sebagai wanita atau istri yang terbaik. Makanya para wanita, ya mudah-mudahan istriku, anak-anak wanitaku, nanti menantu-menantu perempuanku, jadilah diri kalian sebagai istri-istri yang terbaik. Ya, jangan suka mencegah suami dalam kebaikan. Jangan suka menghalang-halangi suami itu dalam mengerjakan kebaikan. Bahkan kalau suami membutuhkan bantuan dalam masalah-masalah dunia, bantulah. Apalagi masalah-masalah akhirat, apalagi masalah-masalah agama. Hendaklah bantu suami, apalagi suami itu butuh bantuan. Ya. Apalagi dalam masalah-masalah agama. Sebagaimana dikatakan dari Abu Hurairah, ya, radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, rahimallahu imra'atan qamat minal lail fa shallat wa aiqazat zawjaha fa in aba nadajat fi wajhihil ma. Jadi Allah merahmati seorang wanita yang berdiri, yang bangun di waktu malam untuk menunaikan sholat malam, dan ia membangunkan suaminya. Jika ia enggan, maka ia perciki wajahnya dengan air. Hadis dalam riwayat Abu Daud. Nah, Allah memberikan rahmat kepada seorang wanita. Sebagaimana dalam hadis sebelumnya juga, jadi Allah memberikan rahmat kepada seorang lelaki yang dia bangun daripada malam, lalu dia sholat malam, dia membangunkan istrinya untuk ikut sholat malam. Nah, kalau istrinya itu enggan, maka dia perciki air, ya, muka istrinya. Ya, dan terkadang yang bangun itu istri lebih dulu. Ya, maka kemudian si istri itu bangun, ya, untuk menunaikan sholat malam, tapi untuk itulah dia mengajak suaminya untuk sholat malam. Dibangunkanlah suaminya. Kalau suaminya enggan atau rada malas saat itu, dia ambil air, dia perciki. Nah, ini artinya seorang istri membantu suami dalam perkara-perkara akhirat. Makanya di dalam kitab Bahjatun Nazirin, ya, Syekh Salim bin Aid Al-Hilali ketika menjelaskan hadis tersebut, beliau mengatakan, ya, dalam fikul hadisnya atau fawaidnya, al-haddu ala ta'awuni alal birri wa taqwa wa isarut tibail amril ilahi alal hawa an-nafsani. Jadi al-had, ya, ada motivasi untuk saling tolong-menolong dalam perbuatan baik wa taqwa. Jadi seorang suami atau seorang istri, hendaklah mereka itu al-had, saling memberikan motivasi untuk apa? Saling tolong-menolong, saling membantu. Ya, kalau suaminya bangun duluan, bantu istrinya untuk sholat malam. Kalau istrinya bangun duluan, bangunkan suaminya untuk melakukan perbuatan baik dan ketakwaan, dan seterusnya penjelasan. Ya, nah itu. Ya, maka ya, keluarga yang dikatakan keluarga sakinah adalah keluarga yang dibangun atas dasar saling tolong-menolong, saling membantu dalam perkara-perkara kebaikan dan ketakwaan. Ya, nah itu. Makanya beruntunglah kalau seorang suami mempunyai istri yang membantu, ya, kehidupan dia baik dalam perkara-perkara dunia, apalagi perkara-perkara akhirat. Bukan malah menghalang-halangi, ya, bukan malah mencegah. Ya, mudah-mudahanlah apa yang dijelaskan di sini, ya, bisa berfaedah buat kaum wanita, ya, agar meringankan dirinya, meringankan tangannya, meringankan hatinya untuk membantu suami dalam perkara-perkara dunia dan akhirat. Ya, sebagaimana dia juga ingin diringankan, ya, oleh suaminya, ya, dengan bantuan-bantuan suaminya, maka begitulah juga dia kepada suaminya, hendaklah meringankan tangan, meringankan dirinya untuk membantu suami. Karena suaminya juga adalah seorang manusia yang mempunyai kesulitan, yang mempunyai kesukaran, yang memiliki keberatan dalam hidup, yang kadang-kadang butuh bantuan dari orang. Nah, kadang-kadang orang tidak peduli kepada suaminya dalam hal ini. Maka di sini peran seorang istri yang soleh, yaitu memberikan motivasi. Dahulu Rasulullah juga begitu, dibantu oleh Khadijah radhiyallahu anha. Di mana ketika umatnya itu waktu pertama kali itu mengingkari, ya, maka Khadijah berdiri, ya, untuk membantu meringankan dakwahnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, itu bisa kita lihat bagaimana sirah nabawiyah, perannya, ya, ibu kita Ummahatul Mukminin
Khadijah radhiyallahu anha membantu Rasulullah SAW dalam berdakwah. Begitu juga istri-istri Nabi yang lain. Ya, mereka membantu Rasulullah, ya tentu dengan kadar kesanggupan mereka dalam dakwah tersebut. Ya, nah itulah yang harus dimiliki ya oleh istri-istri yang soleh, ya dengan kebisaan masing-masing untuk membantu suaminya. Jangan malah menjadi penghalang, jangan menjadi musuh bagi suami dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan, dalam mengerjakan ketakwaan-ketakwaan. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan di sini minimal bisa memberikan masukan atau input kepada para wanita jikalau ingin menjadi istri yang solihah, yang menjadi istri yang terbaik, menjadi istri yang dapat menemani suaminya itu di dunia dan nanti di akhirat di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan istri-istri kita, putri-putri kita akan menjadi istri-istri seperti yang diidam-idamkan ya oleh setiap laki-laki yang beriman, insyaallah. Ya, demikian dulu yang bisa disampaikan, dan insyaallah masih ada lanjutannya tentang kewajiban ya para istri ya terhadap suami mereka, ya insyaallah. Dan diakhiri dengan walhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك